Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya persilakan saudara-saudari membacanya dengan seksama. Saya akan membaca bagian dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nas hari ini memperlihatkan gambaran gereja bagi kita semua yang dinubuatkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini. Di sana digambarkan kemahakuasaan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah dapat mengukur segalanya. Namun pada sisi yang lain ada juga kekuasaan kegelapan, kekuasaan iblis di muka bumi. Manusia cenderung untuk lebih tertarik kepada kekuasaan kegelapan, sehingga Allah mengirimkan 2 saksinya dengan pakaian berkabung, menandakan bahwa mereka memberitakan pertobatan kepada umat yang lebih suka hidup dalam kegelapan itu. Saksi Allah ini diberikan kuasa oleh Allah, sehingga mereka dapat menyaksikan kebenaran Allah kepada banyak orang. Namun, kebenaran dari Allah, berita tentang pertobatan, tidak selalu disambut baik oleh semua orang. Sehingga kuasa kegelapan pun melawan untuk mendengarkan berita tentang kebenaran firman Allah. Mereka dalam kekuatannya juga melakukan perlawanan, sehingga saksi-saksi Kristus juga menderita, bahkan juga meninggal dalam kebenaran mereka. Namun kekuatan kegelapan tidaklah mampu melawan kekuasaan Allah. Allah memberi roh kehidupan kepada para saksi Kristus ini, sehingga mereka diangkat ke surga. Demikianlah orang yang tidak percaya juga akan mengalami malapetaka dan penghukuman. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat gambaran ini. Melihat juga gambaran Kristus yang telah hadir ke dalam dunia, yang serupa dengan cerita ini. Umat Tuhan selalu diberi tugas untuk menyaksikan kebenaran Allah, sama seperti Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia. Penolakan selalu ada. Lebih banyak orang suka ketidakbenaran. Mereka bersorak-sorai apabila kebenaran itu mati
karena mereka dapat menikmati kehidupan mereka. Saksi Kristus pasti akan mengalami penderitaan-penderitaan, bahkan juga sampai kematian. Tapi tidak usah khawatir, karena Allah ada bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Kristus, sehingga Dia mengaruniakan kehidupan kepada mereka. Beritakanlah selalu kebenaran. Jadilah saksi Kristus dalam kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami di surga, kuduskan dan kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah Engkau menyertai pekerjaan seluruh aktivitas kami pada hari ini, dan juga beri kami kekuatan kesehatan. Berkati kami semua, biarlah segala sesuatu dapat kami lakukan dengan baik, dan kami terus menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Engkau beri kekuatan kesehatan kepada saudara kami yang sakit. Penuhkan sukacita kami menjelang kami merayakan Natal, kehadiran Tuhan untuk penyelamatan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.